Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi praktikum kartografi dan penginderaan jauh. Jadi hari ini khususnya untuk penginderaan jauh, teman-teman akan mempelajari bagaimana membaca pola spektral objek atau melihat nilai piksel setiap objek. Nah, tujuannya adalah agar mudah mengenali objek pada citra. Misalnya untuk membedakan air jernih dan air keruh, atau air dalam dan air dangkal, kemudian vegetasi dengan berbagai level kerapatan tinggi, kerapatan sedang, dan kerapatan rendah. Nah, di dalam pengenalan objek, teman-teman perlu memahami kurva pantulan. Jadi ini adalah pegangan dan wajib untuk tahu bagaimana kurva pantulan setiap objek. Jadi kalau kita lihat untuk yang air ini ditunjukkan oleh garis warna biru, garis kurva warna biru, tinggi di band biru. Jadi tinggi di band biru karena itu air yang sangat dalam terlihat biru, sangat biru, sedangkan yang dangkal agak biru. Kemudian rendah di band hijau dan di band merah. Sedangkan yang vegetasi ini digambarkan pada garis warna hijau. Jadi vegetasi tinggi di warna hijau, karena itu daun tampak hijau di mata manusia. Kemudian menurun lagi di spektrum merah karena serapan kuat oleh pigmen daun dan meningkat sangat tajam di inframerah. Jadi kalau menggunakan yang komposit ada inframerahnya, saluran inframerah, maka akan terlihat yang vegetasi akan terlihat sangat merah. Kemudian objek tanah ini rendah di saluran biru, kemudian meningkat di saluran hijau dan sangat tinggi di saluran merah, inframerah. Jadi kurvanya agak naik. Nah, tiga objek ini yang teman-teman perlu pahami dan hafal setidaknya bahwa julat yang saluran biru berapa range-nya, kemudian yang hijau dan yang merah, khususnya yang saluran tampak. Nah, ada tiga warna dasar atau warna primer, yaitu RGB, red, green, blue. Kalau dikompositkan atau digabungkan akan disebut jadi composite true color, sedangkan yang komposit lain misalnya band 4, band inframerah dekat digabungkan dengan band merah dan hijau, ini disebut composite false color. Sekarang mari kita lihat bagaimana mengenali pola spektral pada citra langsung di NV. Baik, kita buka NV, kemudian silakan klik open image file. Teman-teman arahkan untuk mengambil citra. Dan pada simulasi atau video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mengenali objek pada citra ALOS. Ini pada prinsipnya sama, hanya saja berbeda jumlah saluran. Jadi kalau nanti di tugasnya teman-teman akan mengidentifikasi di citra Landsat. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan bagaimana pada citra ALOS. Ya. Baik, citra ALOS yang kita gunakan yang AFNIR ya, yang multispektral. Nah, kita pilih untuk red ini ada pada band 3, kemudian green ini band 2, blue band birunya band 1. Oke, jadi ini tampilan untuk true color citra ALOS. Nah, sekarang kita lihat pada masing-masing saluran agar lebih jelas kita melihatnya. Jadi kita buat mengidentifikasi nilai pikselnya, jadi kita buat dalam beberapa display. Silakan diklik new display, kemudian ini display 2 kita panggil band 1,
jadi ditampilkan dalam bentuk grayscale atau satu saluran, bukan komposit, bukan gabungan dari beberapa band. Dibuat demikian untuk yang band 2, silakan di load lagi, kemudian band 3 di load juga, dan terakhir band inframerah kita load. Nah, teman-teman bisa melihat panduannya juga di modul praktikum yang sudah disediakan. Kita coba atur ini yang display 2, kemudian display 3, display 2, kita linkkan semuanya agar ketika yang komposit ini untuk memandu agar lebih jelas melihat objeknya yang mana yang akan kita perhatikan, kita bedakan nilai pantulannya. Karena itu kita linkkan agar setiap kita mengarahkan kursor ini akan mengarah ke titik yang sama, lokasi yang sama. Nah, sekarang kita lihat yang air dalam dulu misalnya. Kemudian bagaimana cara melihat nilai pikselnya? Silakan klik kanan, kemudian pilih cursor location value. Jadi di sini ada nilainya. Untuk air dalam silakan bisa diletakkan di antara kotak ini, kita pilih yang agak solid warnanya, homogen, kemudian silakan teman-teman catat nilai tadi yang band 1 ada di display 2, kemudian band hijau ada di display 3, band merah ada di display 4, dan inframerah ada di display 5. Kemudian teman-teman catat berdasarkan panduan yang ada pada modul. Demikian selanjutnya pada vegetasi misalnya, silakan arahkan. Kalau vegetasi agak mudah mengenali ya, jadi kita memilihnya yang homogen, warnanya sangat hijau. Misalnya kalau teman-teman membutuhkan komposit warna lain agar mudah untuk mengenali, jadi bisa yang display 1 ini bisa diubah-ubah tampilannya. Yang display 1 misalnya kita rubah ke merah. Jadi kalau sangat merah tadi vegetasi selain sangat tampak di warna hijau, juga di warna inframerah, yang melibatkan inframerah. Jadi kalau sangat merah, katakanlah di sini ya. Mengapa harus yang solid? Karena kalau di vegetasi yang kerapatannya rendah, ini bisa jadi pantulan yang akan muncul adalah pantulan tanah. Misalnya seperti ini. Atau untuk memudahkan, teman-teman juga bisa melihat ini yang sangat merah yang mana di bagian zoom gambar di bawah. Kalian sudah ketemu, kemudian silakan dicatat bandnya pada tabel yang sudah teman-teman persiapkan untuk mengidentifikasi setiap objek. Oke, untuk panduan sementaranya seperti itu. Kemudian nanti teman-teman akan membuat grafik dari nilai setiap objek pixel yang sudah dibuat. Nah, untuk yang setiap objek itu butuh beberapa pengamatan. Jadi tidak hanya satu pengamatan air, Anda bisa memilih, bisa berpindah sampai 5 kali posisi. Jadi diamati apakah benar tinggi di band biru atau justru tinggi di band yang lain. Nah, ini akan dijumlahkan kemudian Anda rata-ratakan. Jadi Anda mengamati mungkin sekitar 5 titik, tapi di lokasi yang berbeda, namun kenampakannya masih sama, atau memilih warna yang homogen
pantulan yang kira-kira murni dari pantulan objek tersebut. Untuk panduan pengenalan objek sementara sampai di sini. Selebihnya kita akan berdiskusi dalam virtual meeting untuk bagaimana kelanjutannya ketika teman-teman membuat kurva dan hasilnya seperti apa. Demikian untuk pengantar pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.